Pemirsa, video seorang anggota DPRD sedang asik menari di tempat hiburan malam viral di media sosial. Atas aksinya tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara itu dipecat dari jabatannya. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya, Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat. Para pemuda marah karena truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang sekarang dari Tangerang itu warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Banyak juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita bang. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu bang. Nah sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu pak yang penyebabnya ya. Makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, video Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri saat sedang marah di ruang Setda Kabupaten PD Jaya beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik itu, Hasan sempat membanting mikrofonnya dan memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri sedang marah beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN.
Hasan Basri menyebut luapan emosi yang terekam kamera bukan tanpa alasan. Ia ingin para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Harapan kita semoga Sekda, asisten dan BKPSM berupaya supaya mereka ini bisa lolos semuanya menjadi P3K paruh waktu. Itu harapan kita. Dalam rapat tersebut, beberapa pejabat pun turut hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, Kepala Inspektorat Jamian, serta Kabid BKSDM Fuad Ansari. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Dalam orasinya, masa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah perbaikan sistem bagi hasil. Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta pada Rabu sore. Sebelumnya, rombongan melakukan long march dari markas Garda di Cempaka Mas, Jakarta Pusat, kemudian melalui Istana Presiden dan Kementerian Perhubungan dan berakhir di DPR RI. Dalam aksi itu, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono yang berhasil menemui pimpinan DPR dan anggota Komisi 5 menyampaikan bahwa tuntutan sistem bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator telah disetujui. Biaya potongan aplikasi atau bagi hasil sudah disetujui oleh DPR RI maupun pemerintah dan negara, bahwa untuk ojek online sebesar 90%. Dan untuk perusahaan aplikasi maksimal 10%. Dan itu akan diatur dalam peraturan Presiden. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di luar peraturan Presiden itu gugur. Sebelumnya diketahui dalam aksi demo ini ada 7 tuntutan yang digaungkan. Pertama, mendesak RUU Transportasi Online masuk ke Prolegnas 2025-2026. Kedua, menetapkan batas potongan maksimal 10% dari aplikator. Ketiga, membuat regulasi khusus mengenai tarif antar barang dan makanan. Keempat, melakukan audit investigatif terhadap potongan tambahan 5% dari aplikator. Kemudian kelima, menghapus program aceng, slot, multi-order, member berbayar, dan lainnya yang dianggap merugikan mitra pengemudi. Keenam, mendesak Presiden mencopot Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dan yang ketujuh dan juga terakhir, mendesak Kapolri mengusut tuntas kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal 28 Agustus lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di media sosial, aksi baku hantam antar dua kelompok massa terjadi di Jalan Kramat 7, Senen, Jakarta Pusat. Tidak hanya saling dorong, kedua kelompok yang bertikai bahkan terlibat adu mulut dan baku hantam. Sejumlah orang dilaporkan terluka. Keributan ini dipicu sengketa rumah antara pihak VR selaku penyewa rumah dengan pria berinisial RM yang mengklaim sebagai pemilik rumah. Untuk mencegah bentrokan terulang, polisi sudah melakukan pemeriksaan dan upaya mediasi. Saudara RM diduga untuk hadir di sana untuk mencoba mediasi, artinya untuk mencari jalan tengah karena rumah yang ditinggali Ibu VR itu masih menjadi objek sengketa, kemudian tidak diterima dengan baik dan terjadilah insiden tersebut. Berapa orang yang terlibat keributan di lokasi? Untuk sementara masih pemeriksaan. Dari laporan pelapor pertama sekitar kurang lebih 20 orang. Pemirsa, keluarga membeberkan kondisi aktivis Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain dan aktivis Kejayana memanggil Syahdan Hussein yang ditahan di Polda Metro Jaya.
Usai menjenguk di tahanan, keluarga membeberkan Del Pedro tidak mendapatkan akses menulis, sedangkan dia ingin menyelesaikan tesisnya. Keluarga baru tahu tentang Del Pedro dari teman-temannya, bukan dari kepolisian. Terlebih keluarga juga merasa dipersulit untuk menjenguk Del Pedro di tahanan. Sementara itu, kakak Syahdan Si Zigia Pikansa mengungkap keluarga sama sekali tidak diberitahu apapun soal penangkapan Syahdan. Terlebih keluarga dan pendamping hukum juga merasa dipersulit untuk mengunjungi Syahdan. Sebelumnya, polisi menangkap Del Pedro dan Syahdan Hussein karena dituding terlibat penghasutan aksi anarkis pada Agustus lalu dengan menggunakan media sosial. Sejauh ini polisi belum berkomentar tentang keluhan kedua keluarga aktivis. Kondisi Del Pedro di dalam bentuk fisik dia sehat, tapi ada penurunan berat badan selama ini ditahan kurang lebih 2 minggu di dalam Polda Metro Jaya. Lalu tadi ada pesan yang disampaikan oleh Del Pedro yang dia bisa lakukan di dalam hanyalah membaca. Alasan untuk menulis pun susah, dia tidak mendapatkan akses untuk menulis. Sedangkan dia juga ingin menyelesaikan karena ditangkap juga gitu, sebenarnya keluarga tidak mengetahui apapun, tidak ditawarkan apapun gitu. Jadi ditangkap jadi tersangka juga. Kemudian mungkin dengan kondisi-kondisi seperti itu mempengaruhi dari kondisi psikis Syahdan sendiri gitu. Terlebih keluarga dan pendamping hukum juga dilarang atau dibuat susah lah ya untuk mengunjungi Syahdan gitu. Itu juga membuat psikis Syahdan ya terganggu gitu ya, maksudnya karena dia tidak bisa mendapatkan pendampingan secara emosional gitu atau psikologis juga, karena dia merasa tidak mendapatkan pendampingan lah dari kuasa hukum. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami akan berhubung dengan jurnalis iNews Jen Cahyani di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam Jen. Ya, pasca pelantikan mantan Wakapolri Jenderal Kehormatan Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden di bidang keamanan dan reformasi kepolisian, apa langkah Presiden selanjutnya terkait reformasi kepolisian ini? Ya, baik Gede dan juga pemirsa, betul sekali seperti tadi pada hari ini, pada siang ini Presiden Prabowo Subianto sudah melantik beberapa atau sejumlah menteri dan juga wakil menteri baru untuk mengisi kekosongan kursi menteri yang sebelumnya kosong atau dipecatnya menteri dan juga wakil menteri. Dan juga ada pembentukan badan baru atau lembaga baru yang dikepalai oleh ex-Wakapolri Jenderal Ahmad Doviri yang menjadi penasehat khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri yang sebelumnya belum ada. Kalau tadi kita mengutip dari Menko Yusril Iza Mahendra yang mengatakan kalau ternyata pada hari ini Presiden sudah memutuskan kalau tidak akan ada atau tidak akan membentuk tim gabungan pengumpulan fakta atau TGPF, yang lalu kemudian saat ini dibentuklah tim reformasi Polri yang dikepalai oleh ex-Wakapolri Jenderal Ahmad Doviri. Dan ini kalau tadi respon dari Kapolri Listio Sigit Prabowo sendiri mengatakan kalau memang terkait reformasi Polri ini dari Polri tentu saja menunggu kebijakan dari pemerintah terkait arah reformasi itu sendiri. Nantinya tim reformasi Polri ini akan membicarakan atau mendorong terkait dengan tuntutan 17+8 dari masyarakat, dan juga tentu saja tadi setelah tim gabungan pencari fakta ini tidak jadi dibentuk, yang pada akhirnya dibentuklah reformasi Polri ini, nanti tentu saja akan menunggu seperti apa keputusan-keputusan baru dari tim reformasi Polri yang tentu saja dibawahi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi kalau dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri juga mengatakan bahwa upaya transformasi ini sudah berjalan, termasuk perubahan kultur dan juga punishment and rewards. Dan nanti akan ditunggu, kalau tadi Menko Yusril Iza Mahendra mengatakan kalau dalam 2-3 minggu ke depan nanti akan terbentuk timnya yang dikepalai oleh Ahmad Doviri sendiri, dan tentu saja kita tunggu bersama-sama seperti apa update terkait dengan lembaga baru yakni tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dengan bersama-sama dilantiknya para menteri dan wakil menteri dan juga kepala badan atau lembaga baru.
Kembali ke Anda, Gede. Ya, baik. Terima kasih, Jen, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikutnya kebijakan pengucuran dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah mendapatkan kritikan. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta ekonom yang mengkritik dirinya untuk belajar lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan dirinya dalam kucuran dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Menurut Purbaya, pihaknya tengah berkoordinasi dengan ahli hukum mengenai dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia yang disalurkan ke bank pemerintah. Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September 2021 bulan Mei, nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Sebelumnya ekonom sekaligus rektor Universitas Paramadina Didik Rahbini menilai kebijakan Menkeu dianggap spontan dan dianggap pelanggar keuangan negara dan Undang-Undang APBN yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Rahbini pun menyarankan agar Presiden Prabowo turun tangan untuk mengawasi dana tersebut. Menkeu Purbaya menjelaskan penyaluran dana 200 triliun ke bank ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun penyerapannya diserahkan ke Direktur Bank BUMN yang menerima. Lu ngomong ke Dirut Bank deh, dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda, pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Menteri Purbaya juga akan memberikan panduan jika ada perbankan yang bingung menyalurkan dana 200 triliun rupiah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sengaja membuat pusing para direktur Bank BUMN dengan menyimpan uang pemerintah 200 triliun rupiah. Purbaya menyebut langkah ini dilakukan agar para pemimpin Himbara bekerja keras dan kreatif. Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar, cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir. Pemirsa, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta tengah menjadi sorotan publik. Menanggapi hal itu, pemerintah berencana mewajibkan impor minyak dengan satu pintu melalui Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025. Kelangkaan ini kini menjadi perhatian publik karena terkesan berlarut-larut dan tidak ada solusi. Tak hanya membuat masyarakat susah mendapatkan BBM, isu PHK karyawan SPBU swasta juga disorot. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu guna mengatasi masalah kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha. Jadi data-datanya itu kita minta detailkan. Proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia atau CERI, Yusri Usman, tak sepakat dengan rencana pemerintah mewajibkan impor minyak satu pintu melalui Pertamina karena dianggap bentuk monopoli usaha. Nah itu yang nggak boleh. Itu nanti terjadi kan seperti monopoli. Kan sebetulnya itu sebagai pembanding. Mereka kan mesti kalau menambah biaya, padahal marginnya SPBU juga nggak besar banget.
kalau Pertamina proses pengadaannya nggak benar, masa mereka mau beli dari proses yang kurang transparan? Kan nggak mungkin. Makanya agak keberatan saya pikir SPBU asing dengan kebijakan harus beli melalui Pertamina. Bebaskan saja, biar dilihat. Jadi ada pembanding. Dibutuhkan gerak cepat pemerintah mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Tim iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, pemerintah membantah membatasi impor yang jadi penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemerintah angkat bicara tentang kelangkaan BBM di SPBU milik swasta. Diduga kelangkaan stok BBM ini akibat stok milik SPBU swasta yang mulai kosong. Pihak swasta beranggapan kelangkaan stok akibat pemerintah membatasi kuota impor. Padahal pemerintah telah memberikan kuota impor pada perusahaan swasta hingga 110%. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta pihak swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan stoknya. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Bagaimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi itu. Kelangkaan stok bahan bakar milik swasta berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah karyawan terkena PHK oleh SPBU milik swasta. Meski demikian, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan siswa sekolah menengah pertama Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan menyambut gembira usai kepala sekolah mereka, Roni Ardiansyah, tidak jadi dicopot dari jabatannya. Sebelumnya viral di media sosial, Roni dipecat karena menegur anak wali kota Prabu Mulih yang bawa mobil ke sekolah. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan berakhir. Roni kembali diposisikan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil sendiri ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Roni juga mengatakan telah menerima dan memaafkan kejadian yang menimpanya tersebut. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Mulih beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat diberhentikan juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Mulih.
Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, viral di media sosial video murid dan Dewan Guru yang menangis haru saat melepas kepergian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Wali Kota Prabu Muli menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Wali Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya, dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Muli memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya, itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan, dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Muli, Adarmadi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran di salah satu sekolah, apalagi Kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Dia menjabat kepala sekolah di luar sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun sudah lebih dari 2 periode. Sebelumnya, pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli mengejutkan masyarakat Kota Prabu Muli. Beredar isu dan komentar netizen serta masyarakat jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Prima, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti. Jenderal TNI Jamari Caniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Budi Gunawan dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Jamari tercatat pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 hingga 1999. Presiden juga melantik Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer yang tengah terjerat kasus korupsi. Wakil Menteri selanjutnya yang dilantik Prabowo adalah Farida Farica. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Ferry Juliantono yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Setelah sempat kosong kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kini diduduki Erick Thohir. Menteri BUMN itu menggantikan Dito Aryo Tejo. Sama seperti Budi Gunawan, Dito juga dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora, kini posisi Menteri BUMN kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden masih mencari figur yang tepat. Meski begitu, menurut Prasetyo, Presiden akan memilih Wamen BUMN untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir.
ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang. Kemungkinan dari Wamen. Saat ini ada 3 nama wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wijatmoko, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain melantik Menteri dan Wakil Menteri, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Kepala Badan dan Kepala Staf Kepresidenan. Selain melantik Menteri dan Wakil Menteri, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Anto M. Putranto. Ahmad Kodari menjelaskan tugas KSP itu akan menyampaikan program kerja pemerintah ke masyarakat. Walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah, ya kan kemarin kantor komunikasi presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah, tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan, sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program presiden yang bagus-bagus ini. Presiden Prabowo juga melantik Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Nanik Sudaryati Deang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Sementara Presiden memberhentikan Hasan Asbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tidak didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kembali melakukan reshuffle di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran sedang ada tugas di luar kota. Jadi sekarang Mas Gibran nggak datang lagi. Oh iya, Mas Gibran di luar kota. Setelah menunggu 3 minggu dan menanti kabar keberangkatan untuk berlayar, delegasi Indonesia akhirnya mendapatkan kursi di salah satu kapal Global Sumut Flotilla. Keputusan diberikan oleh Panitia Global Sumut Flotilla agar Indonesia tetap memberangkatkan relawannya dan tidak hanya menyumbangkan kapal. Wanda Hamidah satu-satunya relawan Indonesia yang berlayar ke Gaza. Ia pun menangis haru karena namanya masuk daftar manifest penumpang kapal Kaiser setelah berhari-hari menunggu kepastian. Wanda mengaku berjuang semaksimal mungkin untuk bisa masuk daftar penumpang. Bahkan, ia menganalogikan berlayar ke Gaza seperti panggilan haji. Tapi kadarullah ya, ini kayaknya di sini tuh kayak gimana ya, kayak perjalanan haji gitu yang kita udah punya, misalnya kita punya kemampuan finansial, fisik, spiritual dan lain-lain, tapi kalau Allah belum bilang kita belum bisa berangkat, ya kita belum bisa berangkat dan kita harus ikhlas. Dan sebaliknya, dengan segala tantangan yang kita pikir kita nggak mungkin, ya udahlah kita nggak mungkin berangkat, Allah bilang kamu berangkat ya kamu berangkat. Jadi memang udah sudah keputusan Allah gitu. Kapal yang ditumpangi Wanda Hamidah berangkat pada Selasa sore bersama 41 kapal lainnya yang telah berlayar beberapa hari lalu. Jika tidak ada kendala, rombongan kapal Global Sumut Flotilla akan menempuh 10 hari pelayaran tiba di Gaza. Pemirsa, pasca Israel melancarkan serangan darat besar-besaran, ribuan keluarga Palestina mengungsi dari kota Gaza membawa harta benda yang masih tersisa. Ribuan keluarga meninggalkan kota Gaza pada hari Selasa saat tentara Israel mengkonfirmasi operasi darat baru yang besar.
Bersama anggota keluarga yang masih tersisa, warga meninggalkan Gaza dengan kendaraan atau gerobak dengan harapan mendapat sedikit keamanan di tengah meningkatnya serangan udara Israel di seluruh Gaza. كثير نزحت من غزة على خان يونس، من خان يونس على رفح، من رفح على رجعت تاني على خان يونس، ومن خان يونس لدير البلح، ويوم رجعنا تاني على غزة. Sebelumnya, tentara Israel mengumumkan dimulainya operasi kereta perang Gideon II. Jubir IDF menyatakan bahwa tujuan operasi ini adalah untuk membebaskan para sandera dan mengusir Hamas dari kota Gaza.